Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahmadi Family Channel bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Saat ini saya bersama dengan Bapak Amin Rais kembali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Masih pada puasa kan semuanya tetap semangat ya. Bapak, ini kami semua kan dalam bulan suci Ramadan itu selalu haus dengan ilmu dan nasihat-nasihat. Bapak ada nggak nasihat terbaik atau terpenting untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini Pak? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi gini ya, Nim. Saya kan tiap hari baca Quran, apalagi Ramadan ini ya. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang membimbing kita supaya kita hidup baik sebagai rakyat biasa, apalagi pemimpin, itu agar tidak menyeleweng dari tuntunan yang benar. Ya. Nah, kalau kita membuka Al-Quran, memang cerita atau kisah-kisah yang memborong Al-Quran itu paling banyak adalah Musa lawan Fir'aun. Ya. Semua adalah kisah Nabi Yakub, Nabi Soleh, Nabi Hud, semua ada ya. Nabi Musa dan Nabi Isa dan lain-lain. Tapi Musa versus Fir'aun itu memang paling banyak. Ya. Nah kebetulan saya agak tergelitik gitu ya, melihat ada dua ayat di dua surat yang berbeda ya, tapi mirip. Gitu. Yang intinya ya, bahwa Fir'aun itu bisa menjadi demikian merasa sebagai Tuhan ya, tidak bisa dikritik ya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang tinggi. Ya, sudah berlebihan ya. Itu gara-gara sekelilingnya itu tidak pernah yang ada melakukan kritik itu. Tidak ada yang pernah berani melakukan kritik itu ya. Jadi misalnya di Al-A'raf 114 ya, itu ketika ahli-ahli sihir dari berbagai daerah di Mesir itu berbondong-bondong ketemu Fir'aun ya, maka kata Al-Quran wajah as-saharatu fir'auna ya. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin ya. Jadi mereka datang ke Fir'aun ya. Kemudian mereka bertanya, nanti kita dapat apa kalau kita sukses ya memenangkan politik Anda itu ya. Kemudian Fir'aun mengatakan, tentu kamu akan saya jadikan orang yang dekat mengelilingiku ya. Jadi qala na'am wa innakum laminal muqarrabin tadi ya. Jadi yes, of course. Kamu akan jadi orang-orang sekeliling saya. Nah, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 42 ya. Itu mirip-mirip ya. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin ya. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin ya. Jadi agak sedikit berbeda tapi intinya sama ya. Datang ketemu Fir'aun ya. Kemudian apakah kiranya kita dapat sesuatu perolehan ya, sesuatu ya? Kamu nanti akan jadi surrounding people yang akan jadi asisten saya, akan jadi penasihat saya, akan mendapatkan trust saya. Nah, Quran ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dikelilingi dengan, dalam bahasa Inggris, sycophants. Okay. Dalam bahasa Arab itu mutamalik ya. Jadi maliko yamlaku ya, itu to flatter ya,
memuja-muja, ya, flatter apa, Flatter ya. ya apa, Selalu memuji-muji. memuji-muji, merayu-rayu, Merayu-rayu. ya. Nah, mutamalik itu adalah psychophant orangnya, ya. Nah, ini saya melihat fenomena ini tidak jauh dari kita semua, ya. Jadi ini betul-betul pelajaran ini penting sekali. Pemimpin yang baik itu sesungguhnya harus mau mendengarkan dari manapun kritik yang masuk, ya. Tapi kadang-kadang oleh sekelompok yang dekat itu, kritik-kritik yang sesungguhnya konstruktif itu malah dianggap bahaya, ya, akan membuat goncang dan lain-lain, maka sebaiknya dibabat saja, gitu, ya. Jadi apa kritik itu, ya, memang harus didengarkan, ya, sehingga ada sedikit kearifan, ya. Jadi pemimpin itu harus menjadi good listener, ya. Jangan good speaker, nerocos, ya, menganggap sudah hebat sekali, tapi ketika ada orang memberi masukan tidak mau. Gitu. Ya, jadi ini yang saya lihat psychophancy itu, ya, mutamalik itu, ya, penjilatan itu sebenarnya membunuh akal sehat. Dampaknya itu bukan pada sang pemimpin, dampaknya seluruh bangsa, ya. Jadi misalnya saya nggak usah nyebut nama, ya. Ada tokoh dari Jakarta datang ke Merauke, ya. Kemudian dia melihat ada ratusan ribu hektar dari apa pohon-pohon sagu, ya. Kemudian dia tiba-tiba lantas, wah, mengapa kok hanya sagu? Cetak sawah, ya. Kemudian tokoh-tokoh Papua itu mengatakan, Bapak, cetak sawah di sini tidak mungkin, Pak. Sawah itu perlu air, ya. Di sini tidak ada air, itu. Apalagi kita nggak makan nasi, Pak. Kita makan sagu. Kita bahagia dengan sagu. Bukan begitu. Kita jadikan lumbung padi Asia Tenggara. Nah, kemudian ini psychophants dikiling si bapak tadi itu, mestinya kan, Pak, saya kira betul, Pak. Malah enggak, harus dibuat cetak sawah. Berapa percobaan? Gitu. Maksudnya betul, Pak, jangan dibuat. Mestinya karena begitu. Kita harus mendengar dari penduduk yang tinggal di situ kan. Gitu. Akhirnya cetak sawah 40 hektar dan pusuh sama sekali karena nggak ada air. Ya. Gimana sawah tanpa air, gitu? Ya. Nah, ini contoh kecil, ya. Apalagi yang gede-gede kalau kita tidak mendengarkan suara yang jernih dari rakyatnya, dari para intelektual yang jujur, daripada suara pemimpin-pemimpin, para ulama dan lain-lain yang benar, itu kita tahu hasilnya akan seperti apa. Nah, jadi dua ayat tadi yang saya baca tadi itu memang menunjukkan bahwa kita jangan sampai menjadi pemimpin itu menyukai self deception, ya. Ini kan menipu diri sendiri, ya. Jadi ini gini, ini action dan reaction, ya. Jadi maaf para penjilat tadi itu, ya, mengelu-elukan, ya, Bapak adalah top di dunia, sulitlah cari seperti Bapak dan lain-lain, gitu. Nah, ini juga menyikapi dengan senang, ya, dengan tadi self deceiving, ya, self deception tadi itu. Jadi yang satu itu memuji-muji, ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Iya, memang siapa lagi kalau bukan saya, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi saya kira refleksi yang penting, apalagi buat yang lebih muda, ya, yang akan memimpin negeri kita di masa mendatang. Quran itu luar biasa. Ya. Semuanya jawaban ada di Al-Quran. Iya. Cuma tinggal kita cerdas-cerdas memilih, ya, kemudian mengkoneksikan Quran dengan kehidupan yang ada itu, ya. Jadi saya masih ingat itu para tokoh Al-Ikhwan Al-Muslimun, ya, mereka pernah cerita pada saya, kalau sudah memahami Al-Quran betul, ya, Al-Quran ini seperti diturunkan seolah-olah kemarin sore, just yesterday.
begitu relevannya, begitu interconnectednya dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi itu. Ya. Jadi ya itu, mari kita dalam bulan Ramadan ini kita baca, kita tadabbur Al-Quran, ya. Kita ambil berlian mutiara Al-Quran itu, ya, untuk menambah apa yang kita ambil di textbook yang tebal-tebal itu, yang sesungguhnya seringkali malah membuat kita bingung. Iya. Ini juga masukan yang sangat bagus untuk saya, Pak, karena ketika memimpin kita tuh kadang sukanya dipuji terus ya, Pak. Ya kan, jadi memang kalau kita sudah di dekat ada orang dekat kita yang selalu memuji terus, memang sebaiknya kita harus hati-hati. Harus hati-hati itu, karena sebenarnya itu justru kadang kalau berlebihan itu ini enggak ikhlas ini sesungguhnya mentrap kita, ya. Nah, Pak Donald Trump itu kata mereka loh, ya, para analis kehidupan Amerika itu, ini adalah salah satu tokoh yang memang betul-betul menyenangi psychophancy tadi, ya. Makin dilulukan, makin garang dia, ya. Jadi nggak boleh itu. Harus hati-hati. Jadi ini kita dengarkan. Betul. Be a good listener also. Oke, terima kasih Bapak. Makasih. Semoga bermanfaat semuanya. Dialog hari ini, diskusi dengan Bapak Amin Rais selalu mencerahkan, ya. Terima kasih. Tentunya kalau ada salah mohon maaf, dan kalau ada yang baik semuanya tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.